Baik, selanjutnya materi yang akan kita pelajari pada mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan ini adalah pada materi yang ketiga, yaitu memahami static NAT dan dynamic NAT. Setelah pada sebelumnya kita memahami mengenai gateway, prinsip kerja dan cara kerja, sekarang mengenai static NAT dan dynamic NAT. Materi ketiga pada mata pelajaran AID kompetensi dasar ke-8. Di sini sudah ditampilkan informasi mengenai static NAT dan dynamic NAT, yaitu static NAT bekerja menggunakan entry tabel yang permanen atau menerjemahkan atau menghubungkan IP privat yang ada di PC lokal ke satu IP publik. Seperti kita ketahui bahwa untuk dapat terkoneksi ke internet bahwa kita harus memiliki IP publik ya. Atau setiap host itu yang memiliki IP privat akan diberikan satu IP publik yang permanen atau tetap setiap kali terkoneksi ke internet. Sebenarnya karena ini NAT berarti IP privatnya itu tidak mesti satu-satu ya. Nah, ingat kembali kemarin NAT itu bahwa mengelompokkan beberapa IP privat ya. Cuman ini IP publiknya sudah pasti gitu. Jadi kita sudah memiliki IP publik, disebutnya ini dedicated ya. IP public dedicated artinya bahwa IP itu adalah milik kita, sudah kita beli, IP itu adalah milik kita, sudah kita miliki ya. Itu untuk static NAT. Untuk dynamic NAT sendiri, yaitu NAT yang menggunakan address pool atau kelompok IP address, sama seperti halnya di HCP ya, dari HCP pool yaitu atau kelompok IP address. Tentunya kelompok IP address publik untuk menentukan IP publik bagi host yang akan terkoneksi ke internet, bagi host lokal yang akan terkoneksi ke internet. Jadi IP publik yang digunakan oleh router di jaringan lokal bisa berubah-ubah setiap kali terkoneksi ke internet. Mungkin prinsipnya sama dengan di HCP ya. Yaitu kalau di static NAT itu IP publiknya tetap karena sudah ditentukan, kalau di dynamic NAT itu nanti bisa berubah-ubah sesuai dengan pool atau kelompok IP publik yang dialokasikan dari internet service provider untuk jaringan kita. Nah, mungkin ilustrasinya seperti ini. Jika di static NAT, ini contoh IP publik kita adalah ini, maka semua jaringan lokal ini akan ditranslate menjadi IP publik ini. Dan jaringan kita akan dikenal oleh internet dari IP publik ini, tetap IP publiknya. Nah, ini untuk dynamic NAT. Nah, nanti ketika akan connect ke internet, ini bisa berubah-ubah. Di sini contohnya poolnya ada 3, mungkin bisa banyak ya. Kelompoknya ada 3. Ini bisa berubah-ubah, kadang pakai yang 200, kadang pakai yang 180, kadang pakai yang 11, kadang pakai yang berapa lagi seperti itu. Dan yakin bahwa poolnya tidak hanya 3, pasti lebih dari 3. Jadi setiap kali koneksi kita meminta lalu diberi IP publik. Nah, IP publiknya bergantian. Ganti-ganti lah istilah seperti itu. Nah, namun dari keduanya ini tentunya tetap memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari static NAT utamanya dari sisi keamanan, kelebihannya itu untuk mengakses jaringan lokal dari jarak jauh akan terasa mudah dikarenakan IP-nya diketahui dan tetap. Nah, artinya jika kita ada di luar kota lalu kita ingin mengakses komputer kita yang ada di sini yang sudah dikonfigurasi untuk dapat diakses dari luar, maka kita tetap kita akan mengingat alamat ini gitu. Beda dengan hal ini, yang mana ini yang bisa dipakai ya, seperti itu. Nah, kekurangannya karena IP publiknya tetap dapat menimbulkan bahaya. Nah, itu tadi mempermudah bagi orang yang niatnya baik ya. Tapi kalau misalkan orang yang niatnya jelek, nah ini bahaya juga karena ini tetap angkanya. Tapi kalau yang ini kan minimal gitu, dia tidak langsung tahu, sama ketika kita juga mau mengakses ini, kalau ganti-ganti tidak langsung tahu. Nah,
Nah, untuk dynamic NAT sendiri mungkin kebalikan dari static NAT ya. Ini kelebihan dynamic NAT itu untuk yang berniat jahat cukup mempersulit. Kalau kekurangannya ya karena IP public berubah-ubah setiap kalau kita mau mengakses ke sini karena berubah-ubah itu kan berarti jadinya apa? Jadinya sulit gitu ya. Jadinya sulit. Itu mungkin dari sisi fitur faktor keamanannya dan masih banyak lagi kelebihan kekurangan yang lain. Untuk hal dalam kesempatan ini difokuskan ke hal dari sisi keamanannya. Nah, selanjutnya untuk implementasi pada topologi teaching factory kita, maka di sini saya menggunakan kita gunakan di static NAT pada perangkat A ya, perangkat A. Dan sebenarnya ada juga di perangkat C dan juga ada di perangkat K. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan pada materi sebelumnya bahwa ini bisa saja sebagai NAT utama, lalu di sini ada sub-sub NAT lagi ya yang bisa meminta koneksi internet. Demikian untuk materi yang ketiga mengenai static NAT dan dynamic NAT. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan semua peserta didik dapat memahaminya sehingga mampu meningkatkan kompetensi dan siap untuk melanjutkan pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.